Kali ini kita akan mereviewkan ekskavator dari brand Hyundai Robec 75 BVS. Ya saudaraku, berjumpa lagi ya dengan saya di channel kita Perintis Import Alat Berat ya. Sore hari ini udaranya cukup sejuk, nggak panas, enak. Ini pukul jam setengah 4 sore. Kita akan mereviewkan satu ekskavator dari brand opa-opa Korea. Dari brand Korea, ekskavatornya Hyundai Robec 75 BVS. Sebelumnya saya minta maaf dulu nih, stikernya ini ada kesalahan. Ini habis tim repainting saya, untuk ini kita repaint ulang, pengecatan ulang, stikernya salah. Robec 75 harusnya BVS, tapi ini BFS. Kemarin saya suruh ganti tapi belum dilaksanakan sama tim saya, karena besok pagi harus kita kirimkan ke customer yang sudah membeli ekskavator ini. Jadi sore hari ini harus selesai saya reviewkan untuk ya tambahan referensi saudaraku perintis import alat berat dari seluruh Indonesia untuk menimbang sebelum memutuskan untuk membeli ekskavator yang mana gitu ya. Oke saudaraku, sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa ya saudaraku untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial dari kita Perintis Import Alat Berat. Ada 3 ya akun media sosial dari kita ya. Minta tolong saudaraku, jangan lupa untuk follow, wajib subscribe ya saudaraku. Gak ada ruginya, gak ada, itu kan nggak berbayar juga saudaraku. Jadi ya menambah referensi pertemanan dan juga menambah ilmu terkait dengan mini ekskavator ataupun ekskavator yang ada di seluruh dunia, terutama khusus di Indonesia juga. Ya ini salah satunya ekskavator kita. Materinya saya mohon maaf kalau materinya nggak begitu banyak terkait dengan ekskavator Hyundai ini, karena yang jelas saya udah dapat materi tapi nggak begitu banyak. Sebelumnya minta maaf lah. Dari awal saya kasih informasi disclaimer on, ini menurut pandangan saya pribadi. Saya ini statusnya netral ya saudaraku, tidak sedang membranding brand manapun, tidak sedang dibayar brand manapun untuk menjelekkan ekskavator manapun atau membaikkan ekskavator manapun. Enggak, saya statusnya netral, menjual semua merek, menjual semua brand ekskavator. Jadi saya cuma mereviewkan menurut sudut pandang dari saya pribadi. Oke gitu saudaraku, makasih banyak. Kita langsung masuk aja ke materinya. Ekskavator ini adalah ekskavator dari Korea, brand Korea. Brand Korea yang terkenal ada 2 saudaraku, Hyundai, dan satunya ada saudaraku udah tau lah paling enggak. Satunya ada juga kemarin sudah ganti nama dengan nama yang terbarunya. Yang jelas ini kita reviewkan ekskavator dari brand Hyundai kelas 7,5 ton. Untuk berat ekskavator ini ada di 7.240 kg berat ekskavatornya ya. Untuk tampilan luarnya ya seperti ini bentuknya, dari belitnya, bentuk boomnya seperti ini saudaraku, bentuk arm, bentuk bucketnya, ada side cutnya, ada kukunya, ada 5 ya. Bentuknya cakep ya, gagah banget ya bentuknya. Belitnya ini masih utuh saudaraku, belitnya seperti ini bentuknya. Kemudian bodi belakangnya ya, counterweight-nya cakep banget ya. Counterweight-nya bentuknya unik, beda daripada brand yang lain lah, nggak ada yang sama bentuknya. Untuk counterweight, body, cabinnya juga beda, nggak ada yang menyamakan ya. Tapi kalau saya lihat cabinnya ada sedikit persamaan, sedikit aja dengan brand yang terkenal dari Jepang. Ada sedikit persamaan dari bentuk size sama, tapi ya masih cakep, ini jauh. Yang jelas ini bodi belakangnya saya seneng banget nih, counterweight-nya. Terus kita perlihatkan juga undercarriage-nya yuk. Ada tracknya seperti ini saudaraku, masih utuh, tebal. Tracklink-nya, rollernya ini ada 6 roller, atasnya 1, bawahnya ada 5. Terus ini kita perlihatkan final drip-nya ekskavator Hyundai. Final drip-nya seperti ini saudaraku, cakep banget, gede, lebih besar. Ini kalau saya melihat daripada brand yang Cina, kontur final drip. Salah satu kelebihan dari brand Korea ini dan satunya Hyundai, dan satunya itu saya sangat senang banget sama final dripnya. Final dripnya itu mantep banget, final dripnya itu lebih kuat, lebih bakoh, dan lebih oke, dan banyak juga spare partnya yang menjual. Salah satu keunggulan dari brand Korea, opa-opa Korea. Gitu. Oke saudaraku, sekarang kita dari segi bentuknya, outsetnya seperti itu ya saudaraku. Oh ya, kita informasikan untuk engine dari ekskavator Hyundai ini menggunakan engine Yanmar 4 TNV 98
belum menggunakan turbo, belum ada turbonya saudaraku. Engine-nya untuk sesi engine nanti kita perlihatkan secara detail. Di dalam sesi engine-nya ada pompa dan lain-lain, nanti kita jelaskan secara detailnya. Untuk sekarang kita perlihatkan untuk size ukuran dari bodi luarnya seperti apa. Oke, baik, sekarang kita lanjut untuk size-nya ya saudaraku. Size untuk blade-nya saudaraku dari kiri ke kanan, mentoknya blade-nya ada di 220 cm. Normal standarnya kelas 7,5 ton memang 220 saudaraku. Terus kemudian untuk tinggi blade-nya ada di, kita ini langsung mengukur langsung ya saudaraku ya, tanpa melihat data dari pabrikan, karena jujur data dari pabrikannya saya nggak ada. 45 cm untuk tingginya. Dari bentuk tampilan blade-nya ini terlihat banget kalau blade-nya kokoh, kuat banget. Strukturnya tebal banget saudaraku, lebih tebal daripada brand lain ini. Struktur blade rangkanya ini tebal banget saudaraku. Korea, Jepang itu strukturnya mantep. Korea saat ini ya saudaraku tidak begitu populer saat ini di Indonesia. Yang sekarang ini di Indonesia terkenal kan Cina, betul, brand Cina. Ramai banget di Indonesia. Sebetulnya nggak cuma excavator saja, brand Cina sekarang merajai segala bentuk alat, entah itu mobil atau motor ataupun barang-barang yang lain. Brand Cina itu semua menguasai pasar karena harganya murah. Di Indonesia kan sangat cari harga murah gitu. Kalau dari saya pribadi, harga itu bawa kualitas saudara. Ya sebetulnya brand Cina juga bagus. Udah layak lah ya, maksudnya nggak jelek, tapi harga bawa kualitas. Dibandingkan sama brand Korea, bagus mana? Saya milih brand Korea. Kalau dibandingkan lagi dengan brand Jepang, saya milih brand Jepang. Kalau saya pribadi loh saudaraku, tapi harganya luar biasa brand Jepang saudaraku. Harganya yang luar biasa, harganya yang nggak bisa masuk kriteria saya pribadi ya. Harganya mahal banget. Tapi kalau harganya sama, saya ambil brand Jepang. Kalau harganya sama antara Korea sama Cina, saya ambil Korea. Kalau harganya brand Korea, harganya lebih mahal daripada brand Cina. Saya kasih informasi, ini pertama kali saya mengambil excavator Hyundai kelas 75, baru pertama kali ini. Saya sekali lagi saudara, saya orangnya tidak fanatik dengan brand. Tidak fanatik dengan brand, harus brand A, brand C, brand D, tidak. Saya dapat excavator ini harganya murah saudaraku. Saya jual dengan harga murah, tapi kondisinya bagus. Saya ambil, saya sikat langsung. Excavator ini sebetulnya udah tiba lama, tapi karena nggak ada yang ngelirik saudaraku, nggak ada yang ngelirik. Saya tuh sampai bingung. Ini excavator Hyundai ini bagus banget, tapi kenapa nggak ada yang ngelirik? Sudah tiba lama, belum saya rakit-rakit. Jadi posisinya customer datang ngecek, cuma lihat ini posisi belum merakit di DP. Saya langsung tak gini, Bapak, pemilihannya top Pak, pemilihannya top. Orang lain pada nggak ngelirik Hyundai-nya. Padahal Hyundai ini kondisinya bagus. Kenapa saya ngambil excavator ini? Karena unitnya bagus, harganya murah. Harganya itu tergolong murah dengan kualitas yang didapatkan seperti ini gitu. Di bawah pasarnya lah pokoknya gitu. Harusnya excavator dengan kualitas seperti ini, kondisi seperti ini, harganya mahal. Tapi saya jual sangat murah. Beliau datang, kondisi belum terrakit. Masih protolan semua, dah hampir 1 minggu lebih lah udah tiba. Belum saya rakit karena kita ngejar yang pesanan-pesanan customer semuanya, yang lain yang udah terjual saya rakit duluan. Ini belum terakit, customer datang melihat, coba langsung di DP langsung. Luar biasa banget. Saya langsung tak telepon customer, saya kan waktu itu nggak di garasi. Saya telepon, Bapak pemilihannya top. Itu excavator Hyundai bagus banget itu, tapi harganya murah. Selama ini saya menjual ini nggak ada yang mencolek sedikit pun, padahal ya memang sudah masuk dalam katalog, tapi nggak ada yang mencolek, melirik itu nggak ada. Saya sampai bingung, kenapa ini? Padahal kondisi Iksan ini luar biasa, bagus, harganya murah tapi bagus. Harusnya pokoknya ini excavator harganya nggak segitu, jauh harganya harusnya di atasnya. Tapi ya itu saya bilang, harga barunya merek Hyundai, pokoknya merek brand Korea itu lebih mahal harga barunya ya saudara, lebih mahal dari brand Cina, lebih mahal. Tapi harga bawa kualitas, lebih mahal lagi brand Jepang. Tapi brand Jepang harga bawa kualitas. Engkau membeli excavator brand Jepang baru buka bungkus, ada trouble paling usia 6-7 tahun saudaraku. 6-7 tahun, 8 tahun baru. Apalagi brand Amerika nomor 1 menurut saya pribadi ya. Ada brand Amerika 1 itu luar biasa, itu saya akui, tapi harganya mantapnya luar biasa. Tidak perlu saya jelaskan, unitnya top lah pokoknya ya, tapi harganya luar biasa juga. Hampir 2 kali lipatnya brand Cina. Rangka-rangkanya itu kokohnya, kuatnya, besinya itu loh saudaraku, besinya itu mantap banget. Besinya itu kualitasnya luar biasa. Harga bawa kualitas saudaraku. Emang harganya barunya jauh lebih mahal daripada brand yang lain, brand Cina maksudnya, tapi kualitasnya mantap. Itu oke. Itu sedikit penjelasan ya. Daripada saya lupa menjelaskan, saya masukkan di penjelasan yang ini. Saya sering lupa. Rangka-rangka blade-nya gedenya minta ampun. Wah, ini rangka pokoknya lebih besar daripada brand yang lain.
Terus kita lihat ini ukuran treknya kiri ke kanan sama 220 cm saudaraku. Terus kemudian menggunakan tapak so ukuran 45 cm, normalnya kelas 7,5 ton. Kemudian tidak ada yang perlu dibahas banyak lah, kelihatan dengan trek nih. Harga bahwa kualitas nih treknya masih tebel-tebel banget saudaraku. Ya saudaraku, untuk ukuran trek dari depan ke belakang ada di 275 cm. Kalau dari trek ya, trek yang sini ke belakang itu 275. Kalau ditambah blipnya nih, totalnya dari depan ke belakang baru aja saya ukur ini 325 cm, 3 meteran saudaraku. Kemudian untuk ukuran counterweight-nya, yuk kita ukur untuk ukuran counterweight-nya. Untuk ukuran counterweight-nya ada di 217, 218 cm. Kemudian untuk ground clearance dari counterweight-nya itu ada di 75 cm. Ground clearance bawah sasis sana ada di 40 cm, normalnya lah, normalnya. Kemudian untuk ukuran tracklingnya dari roda dari kiri ke kanan ini ada di 180 cm. Ya, sini ke sini ada di 180 cm. Oke, terasa cukup untuk bagian belakangnya. Ketinggian treknya ada di 60 cm. Untuk ukuran atas cabin sini sampai ke bawah ini ada di 260 cm. Normalnya kelas 7 ton. Untuk masuk di kontainer 20 feet harus lepas cabin 20 feet karena 230 cm aja. Kalau di 40 feet ya bisa masuk, high coupe 40 feet bisa masuk, tapi ya harus berhati-hati gitu. Oke saudaraku, kita lanjut lagi. Terus kemudian untuk panjangnya boom, panjang boom ada di 3,5 meter saudaraku, baru aja saya ukur. Ini ukurannya manual ya saudaraku, ukur manual. Kemudian untuk panjang armnya itu ada di 160 cm saudaraku, panjang arm. Oke, ini ukuran arm boomnya standar untuk panjangnya, tapi untuk kekuatannya bongkahan baloknya itu gede banget saudara, gede banget. Saya melihat secara kasat mata saya ya, kasat mata saya lebih besar daripada brand lain, yang jelas gitu. Oke, sekarang kita ukur untuk baketnya. Baket lebar baketnya ada di 66 cm. Baketnya udah dilengkapi oleh side cutnya loh, lihat ya, side cutnya WD-nya minta ampun loh. Side cutnya kiri kanan besar-besar sekali. Kukunya ada 1, 2, 3, 4, 5 kukunya. Ukuran baketnya dari kasat mata saya melihat ukuran baketnya ini 0,3 meter kubik dari kasat mata. Untuk secara realnya saya nggak ada datanya, dari pabrikan saya nggak ada. Ya gitu ya saudara. Untuk tampilan luarnya, untuk ukurannya tadi udah kita perjelaskan. Tampilan luar dan ukurannya seperti itu tadi. Ekskavatornya seperti ini bentuknya, sudah dilengkapi oleh line breaker. Lampunya ada 1, 2, 3, duanya ada di kiri kanan, bawahnya ada di 1. Di cabinnya nih aslinya nggak tahu, bawaan aslinya nggak ada atau memang aslinya ada tapi nggak ada, nggak tahu. Terus wipernya ini ya saudaraku, ada 1 wipernya. Kita perlihatkan untuk silinder bucket arm ya, silinder bucket armnya, silinder bucketnya seperti ini bentuknya saudaraku. Ini menandakan silinder yang gede kekuatannya nih. Ini terus silinder arm, cakep silinder armnya. Wah, bentuk-bentuk kayak gini tuh bentuk menandakan silinder yang kekuatannya top itu. Silinder boomnya cakep kan. Sekali lagi, harga bawa kualitas saudaraku, harga bawa kualitas. Sekarang memang lagi berboyong-boyong, berbondong-bondong gimana caranya pabrikan menghasilkan ekskavator yang murah meriah. Tapi sekali lagi murah bawa kualitas. Ada 1 dari brand Cina, harganya lagi murah banget, tapi belum ada 500 jam sudah ada yang trouble. Ada 4 customer saya yang komplain, trouble pak, tenaganya hilang pak, belum ada 500 jam modal itu. Aduh, ya itulah harga bawah kualitas saudaraku. Jangan mudah tertipu. Kalau ada harga murah, saya nggak tertarik. Kalau ada harga mahal, saya malah tertarik. Kalau saya penasaran aja harga mahal itu sebagus apa sih ekskavatornya, sebagus apa sih kekuatannya itu. Kalau harga murah paling rusak, paling ya ada kekurangannya banyak. Kalau saya gitu. Oke saudaraku, untuk body-bodinya seperti itu ya. Sekarang kita langsung lanjut ke bagian sesi engine ya saudaraku. Kita perlihatkan engine ekskavator Hyundai Robeck 75 BVS seperti apa. Yuk, engine-nya Yanmar saudaraku. Kita perlihatkan ekskavator Hyundai, engine-nya Yanmar 4TNV98. Seperti ini bentuknya ya saudaraku. Untuk ekskavator Hyundai ini menggunakan sekali lagi ya engine dari Yanmar, engine brand Jepang 4TNV98. Bentuknya seperti ini, masih menggunakan Bosch pump, belum ada turbonya. Salah satu contoh sama persis seperti engine-nya, bukan cuma engine-nya, pompanya juga sama persis seperti pompa dan engine ekskavator brand
Jepang, nomor satunya Jepang ada siapa ya? Silakan ditebak aja sendiri. Persis engine dan pompanya saya melihat persis. Engine-nya seperti ini juga, sama-sama seperti ini, belum ada turbonya juga. Padahal sana juga kelas 7 ton dan 7,5 ton, belum ada turbonya. Engine-nya sama seperti ini bentuknya, Yanmar. Pompanya juga saya perlihatkan sekalian, pompanya persis sama seperti brand Jepang itu. Saya sudah pernah mereviewkan eskapatornya, saya ingat betul. Elektriknya ya, gubernurnya Sudon. Terus ini ada water separator, ini ada filter solar, filter olinya di sini, cecekan olinya di sini, rotaknya ada di sini, rotak. Untuk yang lain saya rasa ya normanya engine Yanmar seperti ini. Saya udah berkali-kali mereview eskapator dengan engine Yanmar seperti apa. Ya seperti ini, samalah kurang lebihnya. Filter udara ada di sini saudaraku ya, filter udaranya ada di sini. Bentuk mufflernya cakep nih, bentuk mufflernya cakep. Ada peokan sedikit nggak apa-apa lah. Nama juga unit ekskavator bekas. Pokoknya engine Yanmar kekuatannya top lah, powernya yang dikeluarkan sip. Ekskavator mendapatkan tenaga, pressure flow yang bagus, kelincahan dan kekuatan yang bagus itu gabungan antara engine, pompa dan kontrol valve. Ketika engine-nya bagus, pompanya bagus, kontrol valve-nya bagus juga, itu akan menghasilkan tenaga, power yang kuat dan kecepatan kelincahan yang mantap. Ini salah satu contohnya Yanmar sudah dipilih, yang dipilih Yanmar. Kekuatannya yang power yang dikeluarkan top. Pompanya sekarang kita langsung masuk ke dalam sesi pompanya nih. Kita perlihatkan pompanya saudaraku. Pompanya seperti itu. Untuk yang ini itu hose untuk output P1-nya. P1 itu maksudnya pompa 1. Terus yang satunya ini hose yang satunya ini untuk output P2-nya, pompa 2-nya. Kemudian untuk yang ini return-nya nih, hose return ini. Ini charger pump. Yang ini bawah ini intake ya, paling besar paling bawah. Bentuknya seperti ini ya, ini sama persis seperti brand nomor 1 di Jepang ya. Sudah pernah saya reviewkan, ada 1, 2, 3 cc. Top ini, tenaganya mantap nih. Tapi ini klaimnya ini brandnya Hyundai, merek Hyundai tulisannya. Kita perlihatkan sininya ya saudaraku, ini terlihat ini ada akumulatornya saudaraku ya. Ini ada solenoid-solenoidnya, kura-kura kelinci, ini antara salah satunya kura-kura yang mana, kelinci yang mana juga belum tahu saya. Begitu. Untuk filter pilot handle-nya ini wiper ini kalau nggak salah, ini ada motornya, ada wiper kalau nggak salah. Oke, udah ya saudaraku, mantap. Ini gerimis saudaraku, segera cepat ini, udah lengkap lah kayak gini. Ini eskapator yang pompa yang menghasilkan tenaga top. Kita lanjut sisi sebelah sini saudaraku. Ini di sisi yang sebelah kanannya engine, ini ada intake radiator. Ini intake radiator. Ini kalau nggak salah driver untuk AC ini. Kalau salah ada kesalahan, mohon di informasinya aja. Ini untuk AC ya saudaraku. Ini untuk AC. Ini yang sebelah sini untuk oil cooler, pendingin oli hidrolisnya sini. Ini untuk radiator sebelahnya nih saudaraku. Oke. Ini oil cooler, ini radiator, ini AC, ini driver AC, ini recoil radiator. Dah gitu aja di sebelah sini saudaraku ya. Sudah ya, untuk sesi tadi engine sudah, pompa sudah, terus dari sisi sebelah kanannya engine juga sudah kita jelaskan. Sekarang kita lihat sesi kontrol valve-nya Hyundai Robec 75 BVS. Oke ya, kita perlihatkan yuk. Oke saudaraku, untuk sesi kontrol valve-nya ya, kontrol valve Hyundai seperti ini saudaraku, bentuknya original Hyundai-nya seperti itu bentuknya. Sedikit informasi ya, ini kita bisa lihat di sini ada main relief-nya, ada safety relief-nya, kemudian ini ada jalur-jalur untuk jalur spool pada komponen attachment seperti mungkin boom, arm, bucket, swing, travel dan lain sebagainya, itu jalur-jalurnya itu. Tampilan seperti itu ya saudaraku ya. Kemudian untuk motor swingnya, seperti ini saudaraku. Bentuk motor swingnya ada untuk pengecekan olinya masih di level seberapa itu ada kelihatan situ ya. Bentuknya motor swingnya seperti ini. Oke, sip, mantep. Ya, kali ini kita akan lanjutkan dalam sesi tadi udah semua ya, sisi luarnya, engine, dalam, pompa dan lain sebagainya, kontrol valve, motor swing. Kita perlihatkan sisi yang ditunggu oleh operator dalam cabin Hyundai Robec 75 BVS seperti apa. Yuk kita perlihatkan. Dalaman body seperti ini saudaraku. Atasnya itu masih ada plastiknya ya, seperti news lah, plastik original barunya seperti itu saudaraku. Tempat duduknya, seatnya, cover semua, dashboardnya bentuknya seperti ini. Kita perlihatkan monitornya juga
Kita perhatikan untuk sesi dalam kabinnya ya, bentuk monitor robeknya seperti ini saudaraku, dalamannya seperti ini, visibilitasnya mantep, luar biasa. Saboteur brand opa Korea cakep. Ini tombol-tombolnya semua, ini ada tombol banyak di sini, berfungsi dengan normal semua saudaraku. Ini saya udah ngetes tadi, berfungsi dengan normal, ada auto idle-nya, klaksonnya dan lain-lain, breaker fungsi dengan normal. Ini sisi sebelah sini kita perlihatkan, untuk kontak masih kontak manual seperti ini, gasnya udah pakai throttle auto seperti ini. Lampu ini ada tombol-tombolnya, baru kali pertama saya mengambil Hyundai saudaraku. Ini sisi kanannya, dari di sini ada ini ya, ada penyimpanan buat AC, hose meter juga ada di sini saudaraku. Kemudian kita perlihatkan untuk sisi yang sebelah satunya, sebelah kiri ya. Nah ini blade-nya ada di sini, handle blade-nya ada di sini. Biasanya kan sebelah kanan, ini untuk Hyundai ada di sebelah kiri. AC, tombol-tombol AC di sini. Ini untuk kuncinya nih, kalau nggak salah ya. Ini bentuk lock handle-nya ini agak-agak berbeda daripada yang lain nih bentuknya saudaraku. Ya kita perlihatkan untuk belakangnya, AC-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. So, ada speaker ini, musik-musiknya masih model-model lama. Body-bodinya ini, body buat nyimpen sesuatu mungkin itu box gitu ya saudaraku. Sip, mantap. Tadi kan udah mereviewkan dalaman cabin, sekarang kita akan tes performa Hyundai Robek 75 BVS seperti apa ya. Langsung kita tes. Sip. Ya saudaraku, baru aja kita selesai mentes performa dari Robek Hyundai 75 BVS seperti apa tadi. Hasil dari pengetesan saya pribadi ya, penilaian saya pribadi, pokoknya excavator ini powernya ini saudaraku. Powernya benar yang saya bilang tadi kan. Engine-nya engine Yanmar, pompanya pompa seperti brand excavator nomor 1 di Jepang tuh. Terus kontrol palapnya itu menghasilkan powernya luar biasa. Lincah juga dapat loh saudaraku, lincahnya dapat, powernya dapat. Tadi saya gerakan sambil kombinasi ngejek low power terendah tuh naiknya langsung shoot gitu, naiknya cepet banget, pokoknya luar biasa. Pokoknya penilaian saya untuk performa seperti yang saya sampaikan, excavator ini harga bawah kualitas saudara. Kelebihannya pokoknya powernya bagus, kelincahannya juga dapat semuanya. Itu yang jelas itu. Untuk kekurangannya saya nggak ada menilai kekurangan yang gimana ya. Kekurangannya kurang begitu populer di Indonesia. Terus karena harganya lebih mahal, itu menyebabkan salah satu kekurangannya, harganya lebih mahal daripada brand lain, brand Cina terutama. Kemudian untuk dari segi elektrikal, ini masuk elektrikal yang belum elektrik. Ini ibaratnya dengan mekanik yang bagaimanapun dia gampang untuk perbaikan. Jika ada trouble, jika ada permasalahan di excavator Hyundai, karena ini belum pintar, masih model-model yang pokoknya excavator yang harga mahal tuh rata-rata kepintarannya itu nggak pintar banget, maksudnya gimana ya, masih model lama gitu loh. Jadi kalau ada kerusakan perbaikan ini gampang, mekanik nggak perlu bingung, mekanik nggak perlu pusing-pusing menggunakan komputer, menggunakan sistem IT dan lain-lain. Cukup dengan manual aja bisa ini. Itu salah satu kelebihan
dan kekurangannya. Itu ya saudaraku. Terima kasih banyak atas waktunya. Pokoknya sukses selalu. Ini saya nggak bisa mereview panjang lebar karena keterbatasan, karena ini excavator bukan excavator baru, jadi materi saya nggak banyak, materinya nggak begitu banyak. Ini original, masih original, nggak tua-tua banget, nggak muda-muda banget. Muda-muda banget ini 2023, 2024 itu muda banget. Kalau ini nggak muda-muda banget, nggak tua-tua banget. Tua-tua banget ini kalau saya mengkalkulasi tua banget itu 2016, 15, 14, 13 itu tua banget itu. Kalau ini enggak, ini masih tergolong muda, harganya murah. Untuk dapat kualitas seperti ini, harganya tergolong adalah harga termurah. Yang saudaraku yang mau excavator ini silahkan menghubungi kita. Nomor saya itu hanya satu saja, nomor saya cuma satu. Silahkan dihubungi itu. Nanti akan ada orang-orang saya yang melayani saudaraku. Mau cash, mau kredit, silakan aja menghubungi saya. Pokoknya saya kasih harga spesial. Kalau ingin menjadi seorang perintis yang sukses abadi, silakan bergabung dengan kita, Perintis Import Alat Berat. Oke, makasih banyak. Jangan lupa untuk follow akun media sosial dari kita. Pokoknya wajib like, comment, dan subscribe, kemudian di follow ya saudara. Nggak ada ruginya pokoknya memfollow akun media sosial dari kita, terutama di YouTube. Oke, makasih banyak. Sukses selalu untuk saudara perintis se-Indonesia. Kita ini perintis, bukan pewaris. Salam perintis.